Puasa Arafah penghapus dosa. Di antara ibadah yang utama dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah adalah puasa pada hari Arafah, 9 Dzulhijjah. Dalam hadis dari sahabat Abu Qatadah dinyatakan bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa Arafah dan puasa Asyura. Beliau SAW menjawab, puasa satu hari Arafah 9 Dzulhijjah, saya berharap kepada Allah, Dia akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Dan puasa hari Asyura, 10 Muharram, saya berharap kepada Allah, Dia akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Dari keterangan hadis ini, kita mengetahui puasa Arafah memiliki keutamaan dapat menghapus dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudahnya. Namun pertanyaannya, apakah hal ini berlaku untuk seluruh dosa sehingga seorang tidak perlu istighfar dan taubat? Atau bila perlu, seorang bisa beralasan dengan puasa Arafah untuk melegalkan maksiat yang dia lakukan? Mari kita simak penjelasan Imam Nawawi berikut ketika menjelaskan hadis di atas. Makna hadis ini, puasa Arafah akan menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun sebelum dan sesudahnya. Bagi orang yang melakukan puasa ini, para ulama mengatakan, maksudnya dosa-dosa yang terhapus itu adalah dosa kecil. Bila dia tidak memiliki dosa kecil, diharapkan puasa ini menjadi penyebab meringankan dosa besar yang dia lakukan. Apabila tidak memiliki dosa besar, puasa ini akan menjadi penyebab naiknya derajatnya. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Jadi, dosanya yang terampuni dengan sebab puasa Arafah dan amal soleh lainnya hanya dosa kecil saja, tidak berlaku untuk dosa besar. Maka tidak benar beralasan dengan puasa Arafah untuk menghibur diri supaya merasa aman atau legal melakukan dosa besar. Karena dosa yang disinggung dalam hadis yang terhapus dengan sebab puasa Arafah maksudnya adalah dosa kecil saja. Dosa besar hanya terampuni dengan bertaubat yang jujur kepada Allah, yakni memohon ampunan, penyesalan, serta tekad untuk tidak mengulanginya. Justru terus-menerus melakukan dosa tanpa ada upaya bertaubat adalah penyebab dosa itu semakin besar di sisi Allah. Tidak ada situasi aman untuk orang-orang yang seperti ini anggapannya. Bahkan dosa kecil saja yang dilakukan terus-menerus bisa menjadi dosa besar. Apalagi dosa besar yang dilakukan secara kontinu dan tidak ada rasa menyesal yang mendorongnya untuk bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada dosa besar bila disertai istighfar, dan tidak ada istilah dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Syarat terhapusnya dosa kecil dengan amal soleh. Tidak cukup dengan melakukan amal soleh, kemudian dosa kecil otomatis terhapus. Ada syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan fadilah ini, yaitu meninggalkan dosa-dosa besar. Selama dia masih konsisten melakukan dosa besar, tidak ada upaya untuk bertaubat, masih enjoy dengan dosa besar yang dia lakukan, maka amal solehnya tidak akan berfungsi sebagai penghapus dosa-dosa kecil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang untuk kalian, maka kami akan menghapus semua dosa kecil kalian, dan kami akan masukkan kalian ke surga. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Nabi kita SAW juga bersabda, Salat 5 waktu dari satu salat Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa menjadi penghapus dosa yang diantara keduanya bila dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi. Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa dosa-dosa kecil akan terhapus apabila dosa-dosa besar ditinggalkan. Hal ini menekankan bahwa meninggalkan dosa besar adalah syarat terhapusnya dosa kecil. Artinya, amal-amal soleh tidak akan berfungsi sebagai penghapus dosa kecil selama dosa besar belum ditinggalkan dan belum ditaubati. Ibnul Qayyim memaparkan, ketika membantah anggapan sebagian orang bahwa puasa Asyura dapat menghapus seluruh dosa, baik besar maupun kecil. Beliau berkata, seperti terperdayanya sebagian orang dengan puasa Asyura dan puasa Arafah. Sampai ada sebagian mereka mengatakan, puasa Asyura dapat menghapus seluruh dosa selama 1 tahun. Tinggal puasa Arafah berfungsi sebagai penambah pahala. Dia yang sedang terperdaya ini tidak menyadari bahwa puasa Ramadan dan sholat 5 waktu itu lebih agung dan lebih mulia dari puasa Arafah dan Asyura, karena ibadah yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Itu pun hanya berfungsi menghapus dosa kecil jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Lantas bagaimana bisa dikatakan puasa sunnah sehari dapat menghapus seluruh dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba, sementara dia masih terus-menerus melakukan dosa besar itu? Ini mustahil. Al-Jawab Al-Kafi.
Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah di saat menerangkan hadis tentang puasa Arafah dapat menghapus dosa 1 tahun sesudah dan sebelumnya, beliau menerangkan senada. Maknanya adalah, selama dosa besar tidak dijauhi atau dia masih terus-menerus melakukannya, maka pengampunan dosa-dosa kecil ini tidak akan dia dapatkan. Syarah Sunan Abi Daud. Puasa Arafah berbeda dengan hari Arafah. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pertama, puasa Arafah mengikuti wukuf di Arafah. Ini merupakan pendapat Lajnah Daimah, yaitu Komite Fatwa dan Penelitian Ilmiah Arab Saudi. Mereka berdalil dengan pengertian hari Arafah bahwa hari Arafah adalah hari di mana para jamaah haji wukuf di Arafah, tanpa memandang tanggal berapa posisi hari ini berada. Dalam salah satu fatwanya tentang perbedaan tanggal antara tanggal 9 Dzulhijjah di luar negeri dengan hari wukuf di Arafah di Saudi, Lajnah Daimah menjelaskan, hari Arafah adalah hari di mana kaum muslimin melakukan wukuf di Arafah. Puasa Arafah dianjurkan bagi orang yang tidak melakukan haji. Karena itu, jika Anda ingin puasa Arafah, maka Anda bisa melakukan puasa di hari itu, yaitu hari wukuf. Dan jika Anda puasa sehari sebelumnya, tidak masalah. Fatwa Lajnah Daimah. Kedua, puasa Arafah sesuai tanggal 9 Dzulhijjah di daerah setempat. Karena penentuan ibadah yang terkait dengan waktu ditentukan berdasarkan waktu di mana orang itu berada. Dan hari Arafah adalah hari yang bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga penentuannya kembali kepada penentuan kalender di mana kaum muslimin berada. Pendapat ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Beliau pernah ditanya tentang perbedaan dalam menentukan hari Arafah. Beliau menyatakan, yang benar semacam ini berbeda-beda, sesuai perbedaan matla' atau tempat terbit hilal. Sebagai contoh, kemarin hilal sudah terlihat di Mekah dan hari ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah, sementara di negeri lain hilal terlihat sehari sebelum Mekah, sehingga hari wukuf Arafah menurut warga negara lain jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka pada saat itu tidak boleh bagi mereka untuk melakukan puasa, karena hari itu adalah hari raya bagi mereka. Demikian pula sebaliknya, ketika di Mekah hilal terlihat lebih awal daripada negara lain, sehingga tanggal 9 di Mekah posisinya tanggal 8 di negara tersebut. Maka penduduk negara itu melakukan puasa tanggal 9 menurut kalender setempat yang bertepatan dengan tanggal 10 di Mekah. Inilah pendapat yang kuat. Karena Nabi SAW bersabda yang artinya, apabila kalian melihat hilal, lakukanlah puasa, dan apabila melihat hilal lagi, yaitu hari raya, maka jangan puasa. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Dari keterangan di atas, kita bisa memahami bahwa perbedaan penentuan hari Arafah kembali kepada dua pertimbangan. Pertama, apakah perbedaan tempat terbit hilal atau ikhtilaf matali' mempengaruhi perbedaan dalam penentuan tanggal ataukah tidak? Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam menentukan tanggal awal bulan, kaum muslimin di seluruh dunia disatukan, sehingga perbedaan tempat terbit hilal tidak mempengaruhi perbedaan tanggal. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa perbedaan matali' mempengaruhi perbedaan penentuan awal bulan di masing-masing daerah. Ini merupakan pendapat Ikrimah, Al-Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah bin Umar, Imam Malik, Ishaq bin Rahuyah, dan Ibnu Abbas. Fathul Bari. Dari dua pendapat ini, insya Allah yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat kedua. Adanya perbedaan tempat terbit hilal mempengaruhi perbedaan penentuan tanggal. Hal ini berdasarkan riwayat dari Quraib, yaitu mantan budak Ibnu Abbas, bahwa Ummu Fadl bintu Al-Harith, yaitu ibunya Ibnu Abbas, pernah menyuruhnya untuk menemui Muawiyah di Syam, dalam rangka menyelesaikan suatu urusan. Quraib melanjutkan kisahnya. Setibanya di Syam, saya selesaikan urusan yang dititipkan Ummu Fadl. Ketika itu masuk tanggal 1 Ramadan, dan saya masih di Syam. Saya melihat hilal di malam Jumat. Kemudian saya pulang ke Madinah. Setibanya di Madinah di akhir bulan, Ibnu Abbas bertanya kepadaku, "Kapan kalian melihat hilal?" Tanya Ibnu Abbas. "Kami melihatnya malam Jumat," jawab Quraib. "Kamu melihatnya sendiri?" Tanya Ibnu Abbas. "Ya, saya melihatnya dan masyarakat pun melihatnya. Mereka puasa dan Muawiyah pun puasa," jawab Quraib. Ibnu Abbas menjelaskan, "Kalau kami melihatnya malam Sabtu, kami terus berpuasa hingga kami selesaikan selama 30 hari atau kami melihat hilal Syawal." Quraib bertanya lagi, "Mengapa kalian tidak mengikuti ru'yah Muawiyah dan puasanya Muawiyah?" Jawab Ibnu Abbas, "Tidak, seperti ini yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kami."
hadis riwayat Muslim, Nasai, Abu Daud, Turmudi, dan yang lainnya. Kedua, batasan hari Arafah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa puasa Arafah adalah puasa pada hari di mana jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, tanpa mempertimbangkan perbedaan tanggal dan waktu terbitnya hilal. Sementara ulama lain berpendapat bahwa hari Arafah adalah hari yang bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, sehingga sangat memungkinkan masing-masing daerah berbeda. Ada satu pertimbangan sehingga kita bisa memilih pendapat yang benar dari dua keterangan di atas. Terlepas dari kajian ikhtilaf matali' atau perbedaan tempat terbit hilal di atas, kita sepakat bahwa Islam adalah agama bagi seluruh alam, tidak dibatasi waktu dan zaman, sebelum tiba saatnya Allah mencabut Islam. Dan seperti yang kita baca dalam sejarah, di akhir dakwah Nabi SAW, Islam sudah tersebar ke berbagai penjuru wilayah, yang jarak jangkaunya cukup jauh. Mekah dan Madinah kala itu ditempuh kurang lebih sepekan. Kemudian di zaman para sahabat, Islam telah melebar hingga dataran Syam dan Irak. Dengan alat transportasi masa silam, perjalanan dari Mekah menuju ujung wilayah kaum muslimin bisa menghabiskan waktu lebih dari sebulan. Karena itu, di masa silam untuk mengantarkan sebuah info dari Mekah ke Syam atau Mekah ke Kufah harus menempuh waktu yang sangat panjang. Berbeda dengan sekarang, Anda bisa menginformasikan semua kejadian yang ada di Tanah Suci ke Indonesia hanya kurang dari 1 detik. Sehingga, orang yang berada di tempat yang sangat jauh sekalipun bisa mengetahui kapan kegiatan wukuf di Arafah dalam waktu sangat-sangat singkat. Di sini kita bisa menyimpulkan, jika di masa silam standar hari Arafah itu mengikuti kegiatan jamaah haji yang wukuf di Arafah, tentu kaum muslimin yang berada di tempat yang jauh dari Mekah tidak mungkin bisa menerima info tersebut di hari yang sama, atau bahkan harus menunggu beberapa hari. Jika ini diterapkan, tentu tidak akan ada kaum muslimin yang bisa melaksanakan puasa Arafah dalam keadaan yakin telah sesuai dengan hari wukuf di padang Arafah. Karena mereka yang jauh dari Mekah sama sekali buta dengan kondisi di Mekah. Ini berbeda dengan masa sekarang. Hari Arafah sama dengan hari wukuf di Arafah bisa dengan mudah diterapkan. Hanya saja, di sini kita berbicara dengan standar masa silam dan bukan masa sekarang. Karena tidak boleh kita mengatakan ada satu ajaran agama yang hanya bisa diamalkan secara sempurna di zaman teknologi, sementara itu tidak mungkin dipraktekkan di masa silam. Oleh karena itu, memahami pertimbangan di atas, satu-satunya yang bisa kita jadikan acuan adalah penanggalan. Hari Arafah adalah hari yang bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah dan bukan hari jamaah haji wukuf di Arafah. Dengan prinsip ini, kita bisa memahami bahwa syariat puasa Arafah bisa dipraktekkan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Demikian, Allahu a'lam.